Hai Sob. Gue ya. Hai Sob. Ketemu lagi nih, kali ini di video ini gue berdua sama Faisal. Dan kita bakal nge-review Kue lebaran. Salah Mi. Apa sih? Salah Mi, bukan Mi. Oh, Kita bukan. bukan bahas kue lebaran. Oke, tapi bukan kue bahas lebaran ya. yang lebih serius. Oke, siap. HP yang sebelumnya beberapa minggu lalu hype, viral di Indonesia. Betul. Poco X3 Pro. Uduh, Ini ya, jadi berat nih bahasannya. Ini kita infokan sedikit ya. Jadi lu abis nyoba langsung ya. Gua habis nyoba langsung, Review langsung langsung Poco X3 Pro, dan kali ini kita bakal tanya-tanya nih ke Faisal, gimana sih pengalaman dia selama menggunakan Poco X3 Pro? Apakah benar-benar se-hype yang digembar-gemborkan gitu kan ya? Apakah benar-benar kencang? Nah, Apakah benar-benar berkualitas? betul. Tapi buat catatan aja nih Sob, di video ini gua pakai Poco X3 Pro versi yang paling tinggi, yang di atas 4 jutaan harganya. RAM-nya 8GB dan storage-nya 256GB. Jadi ya memang ada yang versi murahnya lah ya. lebih murah, lebih terjangkau lah. 3 jutaan 3 itu ya. jutaan itu yang memorinya 128GB ya, memang gimana kebutuhan sih. Ya toh bisa ditambahin sama slot micro SD juga. Betul. Jadi mau nanya apa sebenarnya sama gua? Oke, jadi sebenarnya pertanyaan gue banyak sih. Ya. Ini juga mewakili netizen kan yang penasaran sama Poco X3 Pro. Sama Poco X3 Karena gue lihat mereka juga ada yang pengen tapi belum kedapatan, Pak. Jadi katanya sih agak susah nyarinya. Entah nyari duitnya apa nyari handphonenya. Iya. Pokoknya antara dua itu tuh. Antara goib duitnya atau goib Iya, HP-nya. pokoknya antara dua itu. Nah, jadi kita langsung tanyain aja nih ya Faisal ya. Boleh. Pengalaman dia menggunakan handphone ini gimana, oke? Oke, Sal, nih yang pengen gue tanyain pertama nih ya. Ini kan karena lu udah nyobain langsung kan, Gue udah nyobain langsung. udah nyobain review langsung. banget lah ya ibaratnya. Kelebihannya apa aja sih Sal handphone ini? Kelebihannya ya, gua summary semua lah ya. Ya. Maksudnya kelebihan gue sebutin dulu ya. Pokoknya apa aja sih yang Apa bagus? aja yang gua rasain di HP ini, kelebihannya yang pertama desainnya sih. Desainnya menurut gua ya, untuk sebuah smartphone kelas menengah beda itu. Terus layarnya 120 Hz. Kapan lagi ya HP murah layarnya 120 Hz. Sebenarnya selling point dari smartphone ini adalah performanya. Snapdragon 860 series 860 pertama di Indonesia. Terus juga kapasitas RAM sama memorinya juga gede, lumayan. Kameranya juga oke. Dan kalau Snapdragon 800 series pasti bisa diinjek Google Kamera alias Gcam. Nah, baterainya juga kapasitasnya gede, dan ya kelebihannya ya kelebihan yang gua rasain itu. Tapi namanya juga HP 3 jutaan, 4 jutaan. Ya HP flagship aja ada beberapa kekurangannya. Pasti. Iya nggak sih? Pasti orang-orang juga termasuk lu pengen tahu kekurangannya apa aja sih. Iya, Ya. kan kita tahunya selama ini bagus. Kelebihannya banyak. Nah, Nah, iya. Jadi ini ada juga kekurangannya. Padahal kelebihannya banyak nih. Ada juga kekurangannya. tadi kelebihannya nyangkut satu, ada NFC. Gue lupa nyebutin. Jadi kelebihannya ada NFC, kekurangannya lumayan banyak. Banyak. Tapi minor sebenarnya. Oh. Kekurangannya minor, enggak signifikan sehingga ngaruh ke performa juga. Kekurangannya oke. mungkin nantilah sambil dibahas sambil jalan. Oke, siap. Iya nggak sih? Betul. Biar penasaran yang Betul. Nah, ini kan lu udah make lumayan lama kan dari awal rilis ya. setelahnya sih sebenarnya. Setelah ya. Cuma nggak lama jedanya. Nggak lama jedanya. Nah, ini menurut lu feel pemakaiannya gimana? Terus sama desainnya lah kita ngomong. Gimana menurut lu? Jujur sih ya, kalau soal desain sih gue nggak ada masalah sama Poco X3 Pro. Desainnya menurut gue apa ya, nggak mainstream, anti mainstream desain dari Poco X3 Pro ini. Karena HP-HP kelas menengah yang biasa gue pakai atau biasa gue review HP-HP-nya tuh modelnya kayak gitu mulu. Ya, nggak sih? Ngebosenin kan, mainstream, kameranya vertikal lagi, gitu warnanya lagi. gradasi, gitu-gitu lagi maksudnya. bosan. Meskipun beda merek, meskipun mereka nyebutinnya desainnya beda-beda, tapi ya itu juga. Sama. Iya nggak sih? Beda bahasa aja. Beda ya. bahasa doang. Nah, si Poco X3 Pro ini desainnya beda emang. Keren lah, maksudnya dia berani mendobrak ya istilahnya, mendobrak jalan lurus yang biasa dipakai vendor-vendor lain, dia berani belok. Jalan mainstream ya. Iya, jalan mainstream dia berani menembus. Terus hasilnya desain yang cakep menurut gua. Terus juga desainnya Poco banget, apalagi ada tulisan Poco-nya di sini. Poco-nya gede banget tulisannya di sini. Cuman
Gua ada kekurangan yang gua rasain dalam hal desain sih. Apa tuh? Berarti ini gede. HP gede tuh kurang cocok kalau buat gua pakai ya. Sebenarnya ini gedenya itu gimana? Masing-masing. Gede dari layar apa dari dimensinya? Dari dimensi sama beratnya. Kalau menurut gua HP ini tuh termasuk salah satu HP yang menurut gua berat. Karena pertama lumayan tebal, beda lah sama HP yang lain ya. Ini lumayan tebal, terus bump kameranya juga keluar banget. Menonjol dia. Menonjol, terus rada berat. Kalau misalnya lu main game lama-lama pegel ke tangan sih kalau menurut gua. Memang rada lebay, cuman ya gua merasakan hal itu selama gua nge-review HP ini. Cuman selain hal-hal yang tadi ya, gua suka sama desain keseluruhan dari Poco X3 Pro. Dan satu lagi, kalau misalnya kalian tahu Poco X3 NFC, lu tahu? Tahu. Desainnya sama persis. Mirip banget. Bukan mirip lagi, persis. Oh, jangan-jangan Poco X3 NFC, Pak. Diganti prosesornya doang. Iya, persis banget. Desainnya persis. Nah, ini juga jadi kekurangan kalau menurut gua. Entah kenapa, mungkin ada dua sisi ya kalau menurut gua ya. Xiaomi mungkin Poco dalam hal ini pengen desainnya memperlihatkan ini Poco banget ciri khasnya ya, ciri khasnya. dia mau tetap nampilin. Tapi ya desainnya nggak sama juga gitu ya. Minimal kasihlah perbedaan atau apa kek gitu ya. Ini persis banget. Identik ya. Makanya orang-orang yang udah beli duluan Poco X3 NFC nyesel. Harganya nggak beda jauh, speknya lebih tinggi, desain sama. Iya betul. Ya sih, tapi ini emang banyak bikin pengguna Xiaomi banyak yang menyesal ya. Iya, dari gue baca-baca di Twitter. Twitter. Gue baca juga di grup ada yang nyesel sih karena murah banget ya. Murah banget untuk sebuah smartphone kayak gini yang Snapdragon 800 series. Gitu. Tapi ya untuk desain itu sih bagus desainnya, tapi ya beberapa hal yang jadi kekurangan ya tadi. Gitu. Pokoknya masih berimbang lah. Masih imbang lah, masih standar lah gitu. Nah tadi kan kita ngomongin desain. Ayo makan dulu ya. Masa ke rumah gue nggak dikasih sajian? Minum. Enggak. Ayo, seret lu, ntar lu ngomong terus. Anjing ini kering banget. Ini juga tadi nggak lama ngunyahnya. Jadi tadi kan ngomongin desain nih. Nah, terus kita ke bagian depannya nih. Layarnya gimana nih? Untuk HP 3-4 juta lah ya. Kualitas layarnya gimana sih si Poco X3 Pro ini? Tadi ada yang kelewat lagi nih soal desain sebenarnya. Banyak yang nggak tahu mungkin kalau si Poco X3 Pro ini udah punya rating IP53. Oh, apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu kan IP53. IP53 ini beda sama IP67 atau IP68. Tahan debu, tapi IP53 ini bukan tahan air, maksudnya nggak bisa diajak berenang. Tapi cuma tahan percikan air aja. Jangan sampai dicemplungin ya HP, karena pasti matot. Kalau misalnya dibenerin ke service center ya pasti ditolak lah kalau menurut gue ya. Karena IP53 cuma tahan debu sama percikan air. Dipercik ya, bukan dicemplungin. Bukan disebor. Percik, dingin doang. Jadi anti debu, anti percikan air. Air, benar-benar. Nah, kalau ngomongin soal layar, sebenarnya layar smartphone ini tuh ya tadi persis sama Poco X3 NFC. 6,67 inci, jenisnya IPS LCD, resolusinya Full HD+, terus refresh rate-nya 120 Hz. Oh, refresh rate tinggi juga ya? Tinggi juga nih, buat HP 3 jutaan, 4 jutaan. Dan layar dari smartphone ini juga udah lolos atau udah dapat sertifikasi HDR10. HDR10-nya ini tapi setelah gua coba bukan support di aplikasi Netflix atau kayak streaming film. Itu biasanya kan kepake buat kayak streaming kan HDR+. Biar bagus ya videonya. Cuman HDR10-nya ini cuman support di aplikasi YouTube aja. Karena kalau misalnya kita mau muter video di YouTube, searching lah misalnya HDR videos, di bagian resolusinya ada tuh Full HD HDR atau 460p HDR kayak gitu. Nah, berarti kan support HDR10. Cuman ya overall smartphone ini memang layarnya gonjreng kalau menurut gua. Kalau dipakai di bawah sinar matahari yang lumayan kencang yang bikin panas gitu ya, masih kelihatan meskipun ada samar-samarnya. Terus juga kalau buat main game mungkin nanti ya sambil ngalir, tapi kalau untuk ngomongin soal layar, kalau ngomongin soal main game, refresh rate 120 Hz ini tuh nggak support sama beberapa game yang populer. Jadi kita tetap
Kayak apa misalnya yang dulu main? Kayak PUBG CODM gue nggak bisa di 120 Hz, tetap kebacanya di 60 Hz layarnya. Jadi itu langsung turun. Agak apa ya? Bukan bilang useless juga, tapi agak kurang berguna juga ya. Kurang berguna kalau buat game-game yang nggak support. Tapi kita bisa mainin game yang support 120 Hz. Beberapa game ada yang udah support. Beberapa game Android ada kayak NFS, terus juga Mortal Kombat. Mortal Kombat udah ya. Itu kan grafiknya tinggi, prosesnya tinggi, layarnya bagus, smooth banget sih. Itu gue nyobain, itu oke. Dan gue nggak ada keluhan lah untuk layar dari Poco X3 Pro ini. Jadi tetap mantap. Bagus ya layarnya juga. Walaupun dia juga bukan AMOLED tapi kan masih IPS. Bukan AMOLED, masih IPS LCD, cuman keren. Tapi wajar lah harga segitu. Wajar lah. Masa AMOLED juga. Snapdragon 860 minta AMOLED, keterlaluan lu. Dia mau nyari apa? Namanya juga gua pengguna mending, Pak. Kan ini Xiaomi juga paling nyari untungnya dikit ini. Enggak, kalau dengar-dengar kata dia nggak nyari untung, Pak. Nyari pahala katanya. Iya, biar ini ya, biar bagus tabungannya bagus. bagus. Tabungannya bukan tabungan uangnya pahala. aja, tabungan pahala. Keren. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya boleh. Tadi kan lu bilang nih dia pakai Snapdragon 860 ya. Ini kan chipset flagship ya, bisa dibilang lah ya. Seri 800. Seri 800 flagship kan udah pakai di konsol-konsol flagship. Dan ini kan menurut gua gila ya, untuk harga 3 juta sampai 4 juta dia pakai Snapdragon 860. 3 sampai 4 juta di Indonesia tuh Snapdragon 600 700. Nah, 700 kan. Nah, kalau ini gimana menurut lu, gimana sih performanya tuh gimana? Lu tau gak sih, misalnya ada salah satu game karakternya kita kayak tai-taiin gitu ya maksudnya. kayak karakternya tuh kayak nggak banget, tapi ternyata OP. Oh iya. Iya nggak sih? Underdog ya. Tapi ternyata itu OP, bikin kita menang mulu. Nah ini maksudnya HP 3 jutaan yang biasa kita anggap remeh, paling ya. Kalau dilihat dari segi harga ya. Iya maksudnya paling main PUBG HD doang gitu ya, atau maksimal ya smooth ekstrim juga udah alhamdulillah. Tapi dia ternyata udah pakai Snapdragon 860 OP, udah kenceng banget. Dan gua cobain di beberapa aplikasi benchmark kayak Antutu gitu ya, udah meskipun Antutu udah diblokir gitu ya di Google Play Store, gua tetap bisa download. Dan gua coba di Antutu versi 9, skornya nih 530.000 poin. Oh gila, 3 juta ya? 4 juta lah ini ya? 4 juta, skor Antutunya 530.000 poin. Gila. Tapi sorry, untuk yang harga 3 juta pun tetap pakai Snapdragon 860 kan? 860 tetap. Jadi chipset tetap sama, beda. Cuman beda RAM storage doang. Oh iya, tapi gila ya untuk harga 3 juta. 530.000 poin itu kan ada tuh ya sistem operasi HP yang misalnya kayak aplikasi benchmark tiba-tiba dimasukin kayak ke game turbo. Ya, jadi dia ke boosting kayak ke boosting. Ini enggak, 530.000-nya pure. Bener-bener pure, enggak gue masukin ke game turbo. Soalnya setahu gue kalau handphone mid-end sekarang tuh kisaran 200 sampai 300 ribu kan. 300 ribu tuh udah bagus. Udah tinggi lah ya, untuk kelas harganya rata-rata ya. 720G berapa sih skornya? 200 ribuan Iya, gitu kan. iya. Nah ini udah 530.000 poin. Gila. Udah gila banget. Parah Xiaomi ya. Terus apalagi yang lo udah coba nih? Gue udah nyoba di PC Mark juga, skornya 10.475 poin. Itu tinggi. Memang kalau skor benchmark nggak memperlihatkan performa secara seutuhnya. Itu kan cuma gambaran, hitungan gambaran doang. Angka doang kan. Kalau dibandingin sama misalnya kayak Huawei Mate 40 Pro yang pernah gue review juga, skornya jauh lebih tinggi bro. Oh gitu? Mate 40 tuh pas gue coba di PC Mark skornya cuma 8 ribuan. 8 ribuan, ya nggak nyampe lah, nggak nyampe 10 ribu pokoknya. Ya berarti kan untuk secara benchmark dia lebih bagus. Iya sih. Ya memang nggak menggambarkan. Ya tidak bisa nggak bisa simpulkan lah. Ya, tidak bisa secara keseluruhan lah ya. Ini kalau secara angka lebih tinggi. 3D Mark gue yang kaget, asli 3D Mark. Kenapa? Kalau 3D Mark itu untuk uji coba grafik ya? Grafik. Buat yang nggak tahu, 3D Mark buat uji kartu grafisnya nih ya, dari Adreno 640 yang dipakai Snapdragon 860. Nah, biasanya gue kalau nge-review HP 3 jutaan, 4 jutaan, kalau pakai 3D Mark di Slingshot itu masih ada skornya. HP ini max out. Nggak sanggup ya? Si 3D Mark yang nggak sanggup. Ketinggian. Makanya gila. si aplikasi 3D Mark ini ngerekomendasinya malah pakai yang Wildlife. Oh, yang baru ya? Yang lebih berat. Dan skornya juga menurut gue sih bagus. Stabilitasnya kalau di pengujian Wildlife itu stabilitas HP ini 57%. Itu lumayan bagus dengan skor rata-rata 3.476 poin. Itu yang Wildlife ya.
Yang with live skor rata-ratanya 3.476 poin, terus FPS rata-ratanya juga 20 FPS. Ya lumayan tinggi lah untuk HP 3 jutaan. Bukan lumayan lagi sih, tinggi itu. Karena biasanya kalau yang ngejalanin with live malah patah-patah. 20 FPS menurut gue masih smooth. Nah, kalau with live stress test memang itu pengujian lagi berat. Tapi smartphone ini punya stabilitas yang tergolong bagus. 93,6%, FPS rata-ratanya memang 11 FPS sampai 26 FPS. Jadi ya 26 FPS itu yang taraf paling tingginya berarti ya normal lah, masih bagus lah untuk HP 3 sampai 4 jutaan. Cuman yang gua excited dari HP ini max out-nya itu di sini. Iya, gila itu ya. Max out. Gue jujur belum pernah sih nyoba sampai max out. Tapi ini untuk max HP out 4 jutaan ya? Untuk HP 4 jutaan. Max out. Oh, gila sih. Sampai ibaratnya 3D Mark buat apa lu nyoba pakai pengujian ini gitu ibaratnya. Iya. Ngapain? 3D Mark gua enggak sanggup, tolong. Makanya ya ibaratnya itu analoginya. Ini tuh kayak karakter game yang kita anggap remeh. Iya, underrated dia. Underrated. Tapi ternyata OP. Ya betul-betul bisa jadi itu sebagai. Nah, tadi kan ini lo udah jelasin benchmarknya ya, atau patokan dari segi angka performa lah ya. Kalau sehari-hari lah lo make, ada nggak sih kendala? Sehari-hari kendala ada nggak gitu loh? Kalau di atas kertas ya udah pasti gila ya, nggak ada lah bisa dibilang. Kalau lu gimana udah di real life? Kalau real life ya, sebenarnya gua selama pakai HP ini buat review nggak ada kendala sebenarnya, karena gua rasa multitasking aman, WhatsAppan, Instagram, medsos, browsing, main game berat favorit gua juga aman, baterai juga awet, ya berarti nggak ada kendala. Ya selama ini gua pakai HP ini yang nggak ada kendala lah gitu ya, aman-aman aja gitu. Untuk sebuah smartphone kelas menengah malah bagus sih kalau menurut gua. Jadi untuk daily driver oke kan ya? Daily driver oke, cuman ya itu tadi gua nggak nyaman sama bodinya doang. Cuman itu tapi preferensi pribadi lah ya. Sendiri ya. Mungkin di pengguna lain bisa beda. Pengguna lain bisa beda. Nah kan kalau tadi udah tuh untuk daily driver lu nggak nemuin sama sekali masalah ya. Nah, untuk keunggulan utama dia nih buat main game. Nah ini mungkin banyak yang penasaran nih. Ya mungkin banyak juga yang bilang ya Snapdragon 860 udah pasti bisa apa aja lah gitu kan. Cuman lu gimana nih setelah lu coba, gimana nih performanya tuh? Wah asli sih kalau ngomongin soal game, gua kan main 2 game lah ya, PUBG sama CODM. Itu game AAA lah ibaratnya kalau buat HP ya nggak sih? Lu kalau main PUBG di HP ini Ultra HD grafisnya. Wah gila, rata kanan. Gua HP 3 jutaan atau 4 jutaan biasanya gue cuma dapat HD paling. Kalaupun smooth nggak bisa ekstrim. Jadi dia mentok di HD lah ya untuk harga segitu biasanya. Nah ini Ultra HD. Jadi sampai download resource pack-nya aja ada buat download khusus Ultra HD-nya, sampai ada Ultra HD sound-nya kan. Nah untuk CODM itu grafisnya juga very high, frame rate-nya max. Ini HP beneran OP, dan kalau menurut gua misalnya Xiaomi ngejual 4,5 aja buat yang versi terendah kayaknya masih laku gitu. Masih. Kalau menurut gua karena harga 3,9 untuk versi terendahnya ya menurut gua udah bagus. Nantilah lu cobain. Lu harus cobain HP ini buat main PUBG atau main CODM. Lu harus main. Gua cobain nih ya. Lu cobain. Oke, ini gua cobain ya. Lu cobain dah. Main PUBG ya. Main PUBG.
Gimana Mi? Wah, Lu main PUBG enak kan? gila sih. Halus banget ya. Mantep kan? Smooth banget. 40 FPS dapat. 30 mantap, 40 dapat meskipun enggak 60 FPS. Iya, ya. walaupun nggak manteng di 60, Tapi mantap Ultra sih. HD di atas 30 Yang FPS. bikin memanjakan mata tuh grafiknya sih. Iya. Tapi sebenarnya kalau menurut gue pribadi, entah kalau lu ya, refresh rate 120 Hz memang nggak aktif di sini. Cuman entah kenapa lebih smooth. Iya betul. Iya nggak Berasa. Berasa kan? Nah, itu sih makanya Apa ya, feel-nya tuh gue mirip sama waktu gue cobain Xiaomi Mi 11. Mi 11. Mirip. Karena kan Mi 11 juga flagship, betul, juga rata kanan Itu mah kan. 888. Iya, itu feel-nya ya kurang lebih sama kan. Berarti gila ya, dia sama Iya, sama harganya. sama yang handphone 9 jutaan loh. 9,9. Iya. Wah, Ya makanya parah. ya itu tadi. Jadi pengen OTW beli. Performanya kan gila nih, Sal. Baterainya gimana nih? Boros apa enggak sih? Baterai sebenarnya gimana pemakaian sebenarnya ini. Makanya pas gua benchmark ke baterai HP ini, jadi buat kalian yang nggak tahu, jadi baterai Poco X3 Pro ini kapasitasnya 5160 mAh. Gede ya. Goceng lah ya. Fast chargingnya itu 33 watt, jadi kenceng, Cepet. dan dapat chargerannya juga. Oh, alhamdulillah dikasih Alhamdulillah charger ya. dapat. Lu tau nggak di paket pembelian charger dapat, kabel USB dapat stiker juga. Wow, gila. Lumayan ya, itu belum pernah ada yang ngasih stiker ya. Belum, paling Apple juga ngasih stiker gitu. Ini stikernya banyak lumayan. Oh, gila. Paketnya lengkap ya? Iya lumayan. Brand sebelah 5 juta, charger ngasih, casing aja nggak ada. Ini mah casing juga dapat. Iya, wah gila ya. Makanya Ada itu brand sebelah, gue sebel banget itu. Masa 5 juta casingnya aja nggak dikasih, Pak? charger juga nggak yang maksimal kan? Iya kan? Iya kan? Aduh. Makanya. Garu-garu kepala gue tuh. Ini dapat charger 33 watt, bagus. Iya, wah gila. Dan kalau gua tes karena sebenarnya baterai itu gimana penggunaan masing-masing nih. Iya. Makanya gua tes ada 2 pengetesan, gua pakai PC Mark. Hmm. Jadi di PC Mark itu pengujiannya sampai baterai sekitar 20%, 13 jam 24 menit. Berarti kan 13 jam 24 menit itu SOT-nya, Iya. spend on time-nya. Bisa dibayangin kalau lu misalnya SOT 7 jam, Iya. ya mungkin bisa lebih dari 20 jam HP ini bisa Bisa tahan. awet lah ya. Ya nggak sih? Dan gue juga muter video YouTube di Full HD HDR. HDR-nya gue nyalain Full HD HDR nonstop pakai jaringan WiFi sampai baterainya 1% doang nyisanya. Berapa lama tuh? 14 jam. Oh gila ya. Mantep. Itu kalau kita Gue selama nonton 14 jam nggak bisa download apa-apa. WiFi gue cuma buat kesedot. dia doang. Kesedot anjir. Gila itu Aduh. nonton YouTube sampai mata belek kan. Gua pantangin aja 14 jam udah biar. Gila. Dan itu 1%-nya menurut gua apa ya? Nyisa 1% 14 jam kalau untuk pemakaian YouTube itu awet sih. Awet ya, bener-bener sih. Iya, kebayang kalau misalnya lu cuma pakai 7 jam. Tapi kan kita juga nonton YouTube nggak sampai 14 jam iya, kan. siapa juga yang nonton YouTube 14 jam? Gue juga dipantengin doang. Iya, gitu. iya. Nah, kalau buat ngecas, Gimana ngecasnya lama nggak? Tuh 5.000 kan. baterai goceng, pakai fast charging 33 watt. watt, ngecasnya cuma dari 1% sampai penuh nih ya. Jadi setelah gue muter YouTube, gue langsung cas. cas 1 jam 15 menit doang. Ah gila. 1 jam 15 menit doang. Biasanya kan rata-rata smartphone sekarang 2 jam lah ya. Hampir 2 jam lah 2 ya. jam, Ini 1 jam 15 menit doang baterai Gila. goceng. Udah Lu makainya misalnya lama ngecas, ya. iya, lu misalnya lu ngecas subuh. Lu tinggal mandi, sholat, makan, selesai gitu. Cepet banget sih. Baterainya Supportnya tahan bener-bener lama, ya. terus ngecasnya juga kencang. Komplit lah. Biasanya kan ada yang baterainya gede, ternyata ngecasnya juga lama. Nah, 3 jam biasanya kan gitu. baterainya kecil, ngecasnya cepet, tapi kan daya tahannya ini. Cuman ini Sebentar ya. Ini lengkap banget ya. Sebuah smartphone 3,4 jutaan lengkap sih. Nah kan kalau waktu gue lihat pas launching Poco ini kan emang dia dikhususkan untuk performa ya. Pengguna yang mau performa smartphone yang tinggi. Tapi gimana sih kameranya? Kayak gue lihat kan frame-nya juga bagus. Terus udah 64 megapiksel ya? 48 deh. Oh 48 ya. Nah, itu gimana sih? Apakah dibuat sekedarnya aja apa gimana? Kalau menurut gua sih Poco masih megang pakem semenjak dia ngerilis Poco Phone F1. Ingat nggak lu? Iya. Poco Phone F1 kan 845 ya kalau nggak salah Snapdragon-nya, dan dia fokus di performa, kamera biasa aja. Kamera ditinggalin lah ibaratnya. Makanya banyak para pengoprek HP di XDR developer atau dan lainnya pakailah Google Kamera, ya nggak sih? Iya itu. Nah, HP ini pun bisa pakai Google Kamera dan hasilnya bagus. Oh jadi udah ada nih Gcam-nya? Udah ada Gcam-nya. Wah ini hasilnya bagus. Kalau dibandingin sama kamera aslinya, memang untuk warna sih gimana selera. Kalau menurut gue warna sama aja, hampir sama lah.
Cuman kalau buat detail, kalau misalnya di zoom bagus. Bagus. Nah, di Gcam tadi ya. Di Gcam tadi, tapi kan mungkin banyak orang yang nggak ngoprek ya. Jadi kita bahas soal kamera bawaannya aja kan ya. Jadi mungkin orang yang bisa ngoprek ya tinggal cari aja Google Cam for Poco X3 Pro. Tapi untuk buat orang yang malas ngoprek, kamera bawaannya juga bagus. Udah bagus. Ya, intinya untuk kamera kayak buat dia pamerin di sosmed masih oke lah ya. Masih oke. Buat Instastory kayak gitu masih oke. Untuk kamera utamanya ya dengan catatan berarti. Dengan catatan. Menggunakan kamera utama. Menggunakan kamera utama. Nah, buat kamera depannya nih. Kamera depan. Ya, lu kan udah selfie banget. Selfie sih gua. Cuman ya kalau misalnya posisinya gua sebagai orang yang suka selfie, gua masih mending milih Oppo atau Vivo. Ya udah pastilah kalau itu. Halus banget. Halus banget asli, halus banget meskipun kadang halusnya kebangetan. Iya sih. Memang buat yang sekarang seri-seri sekarang nggak terlalu lebay sih, tapi ya tetap lebih halus daripada AI-nya Xiaomi, AI-nya Poco X3 Pro ini. Kamera selfie yang gua pakai pas gua selfie itu hasilnya natural malah apa adanya. Jadi kalau udah ganteng, kalau udah itu. Ya gitu ya. Oke, siap. Tapi emang bukan buat selfie kan handphonenya. Iya sih, ini mah. Ya, gaming ya. Natural aja, ini mau buat gaming. Buat gitu gaming ya. udah. Dan kalau ngomongin soal video, di sini nggak ada OIS. Cuman kalau misalnya kalian pakai Gcam, kalau misalnya beli HP ini pakai Gcam, ada opsi OIS-nya. Memang software sih, tetap software, cuman lebih stabil. Ngebantu lah ya. Iya, tapi untuk kamera bawaan dia tetap ada AIS-nya. Ada AIS, Electronic Image Stabilization. Cuman untuk maksimal perekamannya di Full HD 60 fps. 4K juga bisa tapi di 30 fps doang gitu, dan hasilnya ya so-so lagi. Biasa rata-rata lah, bagus enggak, jelek enggak. Cuman ya memang HP ini enggak ngeklaim diri buat HP kamera. Betul. Ini HP performa. Jadi perlu dilihat juga ya, jangan lu minta semua bagus tapi mau harga murah gitu kan. Iya, ini keterlaluan. Pasti ada salah satu misalnya ya kayak gini, performa bagus, kamera dikurangin pasti itu. Ya, kecuali lu flagship. Ya kalau flagship Xiaomi ada yang 11, kurang lu baru protes lah ya. Xiaomi 11. Nah, semuanya bagus kan. Kalau semua. ada yang kurang baru protes nggak apa-apa, ya, harganya mahal. Wajar ya. Kalau ini 4 jutaan. Iya lah, 4 juta masih komen aneh-aneh. Kamera jelek. Ya lu cari aja yang lain yang emang handphone kamera kan. Kalau misalnya mau nyari HP kamera ya udah HP kamera. Iya. Ini kan posisi awalnya HP performa. Iya. Jadi ya wajar aja lah kalau menurut gua kekurangannya. Makanya pas gua bilang tadi kekurangannya apa aja, sebenarnya kekurangannya minor. Betul. Memang ada beberapa penurunan dibandingin Poco X3 NFC, terus kameranya juga menurut gua biasa aja. Ya memang untuk beberapa sebagian orang ultrawide, makro sama depth-nya juga ya menurut gua nggak berkualitas banget gitu. Kekurangannya minor sih kalau Iya, betul. Masih bisa dimaklumi lah. Masih bisa dimaklumi. Terakhir lah ya. Ini kan performanya bisa dibilang terakhir. Oke, nih lupa gue. Iya, Flagship killer kayak Pocophone iPhone dulu. Oke. Nah, ini berarti kan bisa dibilang setara ya, secara segi performa setara sama smartphone flagship. Nah, kalau menurut lo nih, kan sekarang Xiaomi punya Mi 11. Kita ambil contoh Xiaomi lah ya, karena kan sama brandnya sama. Dia punya Mi 11 pakai Snapdragon 88 yang terbaru ya, 888. Dia pakai Snapdragon 860. Nah, pas lo coba juga main PUBG misalnya, sama rata kanan. Berarti kan kalau dari apa ya, bisa dibilang dari mata awam lah, dari mata pengguna awam, berarti kan performanya sama nih. Iya. Flagship sama ini. Karena mereka nggak ngelihat benchmark dan lain-lain. Iya, kan dari pengguna awam lah. Nah, terus pertanyaan gue, kalau gue jadi pengguna atau konsumen, gue mendingan beli yang mana? Kalau menurut lo? Kalau menurut gue nih ya, ini dari segi performa ya. Dari segi performa. Karena kan ini keunggulannya performa. Iya, kalau dari segi performa, kalau menurut gue gimana kebutuhan sama gimana budget. Oke. Nah, kalau kenapa gue bilang gimana kebutuhan? Karena gimana pun HP flagship pasti lebih powerful daripada Poco X3 Pro, daripada Snapdragon 860. Snapdragon 888 tuh sampai sekarang masih jadi prosesor paling kenceng. Iya. Prosesor 5 nanometer paling kenceng, efisiensi dayanya memang baterainya nggak awet-awet banget kalau gua ngelihat dari Mi 11. Tapi kan kita ngelihat power yang dikeluarin. Ya nggak sih? Dan memang dia lebih kencang untuk urusan
performa jauh lebih kenceng lah dari 860. Pasti. 700.000 kan kalau nggak Pasti salah bedanya skornya. pasti ini. Bedanya pasti jauh. Makanya gue bilang gimana kebutuhan. Kalau misalnya kalian ngebutuhin ya misalnya nggak teki banget, main game doang gitu ya, dan asal bisa rata kanan, gue milih ini Si Poco X3 Poco Pro. X3 Pro untuk pengguna awam ya. Tapi kalau misalnya budget memungkinkan dan lu pengen pengalaman yang lebih bagus dari segi layar udah beda jauh kan sama Mi 11. Dari segi layarnya, segi kualitas layar, segi kualitas bodinya, tipisnya, kenyamanannya, performanya dan lain sebagainya, ngecasnya juga lebih lengkap lah ibaratnya. Ya kalau misalnya budget memungkinkan ya gue pilih Mi 11. 11 apa ya? Tetap Mi 11, gue pilih aja Mi 11. Karena apapun yang ditawarkannya lebih baik dari Poco X3 Pro kalau menurut gue. Lebih lengkap kan sebagai flagship. Lebih lengkap. Gitu. Jadi ya lagi-lagi kalau misalnya pengen beli HP ya lihat budget dulu. Kebutuhannya apa? Ya. Seperti yang tadi gue bilang, seperti yang lu bilang juga, kalau misalnya lu butuh kamera, lu ngapain beli HP ini? Iya, betul. Dilihat-lihat juga ya. Iya, lu mending cari budget yang hampir sama, tapi dengan kamera lebih bagus. Iya, kemampuannya emang dikhususkan untuk kamera. Kalau misalnya lu cari HP yang kenceng, ya udah fokus ke segmen sektor prosesor, RAM-nya kayak gimana, internalnya seberapa gitu. Oke, jadi gitu ya kesimpulan dari lu ya. Jadi ya. Dan HP ini juga Xiaomi kayaknya udah mulai rutin ngadirin NFC di HP-HP kelas. Ya, benar-benar belakangan ini ya. Redmi Note 10s juga kan? Udah ada NFC. Ini juga ada NFC. Memang untuk ekosistem NFC sih kalau menurut gua masih sebatas Imani doang sih di sini ya. Sama paling Android Beam juga buat mindahin data. Lama, itu lambat sih. Dan lambat juga kan. Ya rata-rata paling buat top up atau buat ngecek saldo Imani gitu. Tapi ya masih fungsional juga. Masih fungsional. Jadi ya sebenarnya HP ini fungsionalitasnya udah sesuai harganya buat orang-orang yang nyari HP performance. Dengan harga miring. Harga yang miring. Tapi ya jangan ngarep ke sektor-sektor lainnya. Iya, betul. Gitu. Pasti ada yang disesuaikan. Ada yang disesuaikan. Lah kan namanya juga orang jualan ya butuh untung. Iya, betul. Meskipun untungnya kayaknya tipis banget ini. Pahala, Pak. Meskipun untungnya cuma pahala doang. Dikit sama pahala. Iya, makanya. Gitu sih kalau menurut gua kesimpulan dari tanya jawab kayak tanya jawab tentang Poco X3 Pro gitu. Oke. Nah, jadi itu dia tadi tuh pengalaman Faisal nih selama menggunakan Poco X3 Pro ya. Jadi kesimpulan lu memuaskan nggak pakai ini? Memuaskan. Kalau ibarat di rating skornya 8,5 lah. Oh, iya 8,5. Di atas KKM. Per 10, 8,5 iya, dari 10. Dari 10. Masih dari 100 ya kan. Siapa tahu, Pak. 8,5 lah ini skor. Jadi overall memuaskan lah ya. Memuaskan banget. Recommended untuk dibeli. Ya itu tadi recommended buat yang orang nyari HP kenceng. Nah, tuh buat jelas ya. Untuk yang nyari performa nyari ya. HP kenceng ya, bukan nyari HP buat yang perfect semuanya. Ya, itu mah Anda tak tahu diri kalau itu. Perlu digarisbawahi berarti. Untuk HP yang kenceng. Iya. Kalau untuk kamera cari yang lain. Nah, itu dia tuh. Ya jelas aja dia. Ngobrol-ngobrol kita sama Faisal seputar Poco X3 Pro. Nah, jadi buat lo yang punya pertanyaan-pertanyaan seputar Poco X3 Pro bisa langsung aja drop di kolom komentar. Bisa DM Telset juga. Ya, bisa langsung tanyain. Bisa DM gua, bisa DM Helmi. Bang, Poco X3 Pro harganya berapa? Nah, tapi jangan nanya, Bang, Poco X3 Pro dijual nggak? Jangan gitu. Males gua jawabnya. Tanya apa kayak misalnya lu yang mau ditanya seputar Poco. Misalnya mau nanya seputar HP juga bisa lah. Ya, apa aja lah, tanya aja. Iya, nanti kita bikinin videonya. Ya, gitu. Oke, udah ya Sal ya. Sekian dulu kali ini. Sekian dulu, gue pengen ini soalnya. Ya udah, ntar lu habisin terserah lu pokoknya. Sama minum jangan lupa. Batuk mulu gue gara-gara makan kastengel. Sekian dulu video kali ini. Gue Helmi. Gue Faisal. Pamit dulu. Dadah.